Sepasang kekasih ini pindah ke pedesaan untuk memulai babak baru dalam hidup mereka. Namun ketika mereka tersesat dan jatuh ke dalam gua misterius, sesuatu mengerikan terjadi pada pasangan ini. Mereka mulai mengalami kejadian fisik tak wajar, yang melibatkan tubuh mereka perlahan menyatu secara metaforis dan literal, memicu konflik emosional dan kengerian yang semakin memuncak. Apa yang terjadi pada mereka selanjutnya? Simak alur filmnya di sini. Film dibuka dengan regu pencari di sebuah hutan tempat para petugas dan penduduk setempat mati-matian memanggil nama-nama orang hilang. Kita kemudian melihat sebuah gua yang ditandai dengan lonceng aneh yang dimasuki oleh dua anjing pelacak. Anjing itu tidak dapat menemukan siapapun, tetapi hewan itu menundukkan kepala dan minum dari kolam air. Beberapa saat kemudian, seorang petugas memanggil anjingnya, tetapi anjing-anjing itu tidak bergerak karena pandangan mereka saling terpaku. Setelah kembali ke rumah, petugas itu khawatir melihat anjing-anjing itu masih saling menatap dan tubuh mereka sama sekali tidak bergerak. Beberapa jam berlalu dan dia mulai mendengar suara geraman dan cicitan bernada tinggi dari anjing-anjingnya. Dia bergegas untuk menyelidiki dan terkejut ketika dia melihat dua tubuh anjing bergabung menjadi perpaduan yang aneh dan tidak wajar. Adegan kemudian beralih ke sepasang suami istri, Tim dan Millie, yang sedang mengadakan pesta perpisahan dengan teman-teman mereka saat mereka bersiap meninggalkan kota. Millie telah mendapatkan pekerjaan di kota kecil, tetapi Tim jelas tidak senang dengan relokasi tersebut. Kita mengetahui bahwa dia adalah seorang musisi yang belum banyak meraih kesuksesan akhir-akhir ini dan hubungan mereka juga sedikit tegang. Selama pesta, teman-teman Tim menyebutkan bahwa mereka sedang merencanakan tur penting dan membutuhkan seorang gitaris. Hal ini membuat Tim gembira, tetapi ia juga khawatir karena ia harus sering bepergian kembali ke kota, yang mana bisa membuat stres. Bagaimanapun, dia menerima tawaran itu dan bersedia bepergian meskipun dia tidak tahu cara mengemudi. Kemudian, Tim sedang memberikan pidato perpisahan ketika tiba-tiba Millie mengejutkannya dengan berlutut sambil membawa cincin tak terlihat dan memintanya untuk menghabiskan sisa hidupnya bersamanya. Tim awalnya mengira itu lelucon dan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata ya, yang sungguh canggung. To spend the rest of your life with me. Yes, of course. Malam itu, Millie masih kesal dengan reaksi Tim, tetapi dia meminta maaf dan meyakinkannya bahwa dia benar-benar mencintainya. Dia kemudian mencoba untuk bermesraan, tetapi Tim menolak dengan mengatakan dia terlalu mabuk dan hanya ingin beristirahat. Pada adegan berikutnya, kita melihat pasangan itu akhirnya menetap di rumah baru mereka, yang terletak jauh di dalam hutan. Millie kemudian menuju pekerjaan barunya di mana kita mengetahui bahwa dia adalah seorang guru di sekolah setempat. Dia bertemu dengan seorang guru lain, Jimmy, yang ternyata ramah dan baik. Millie mengetahui bahwa Jimmy tinggal di dekat rumah barunya, sehingga mereka bertetangga. Di sini, dia menyebutkan bahwa hutan dan jalan setapak di sekitar area itu menakjubkan dan mendesaknya untuk menjelajah. Keesokan paginya, Tim dan Millie berangkat untuk menjelajahi hutan dan mengikuti jalan setapak yang ditandai, tetapi jalan setapak itu berakhir lebih cepat dari yang diharapkan, yang membuat mereka kecewa. Tim kemudian menemukan jalan tersembunyi yang ditutupi cabang-cabang dan semak-semak tebal dan menyarankan mereka untuk menjelajahinya. Meskipun Millie awalnya enggan, dia akhirnya setuju, dan kita memperhatikan lonceng kecil yang aneh di sepanjang jalan jauh di dalam hutan. Badai besar dimulai, dan mereka akhirnya kehilangan jejak. Tim mencoba menggunakan kompas teleponnya, tetapi dia tidak tahu cara kerjanya. Mereka menjadi benar-benar bingung. Dan kemudian tiba-tiba, Millie mencoba membantu, tetapi mereka berdua akhirnya jatuh ke dalam gua gelap di bawah. Setelah itu, pasangan itu mengamati sekeliling, dan dari lonceng besar kita menyadari bahwa itu adalah tempat yang sama yang ditemukan anjing-anjing di awal film. Millie merasa tempat itu sangat menyeramkan dan menyarankan mereka sebaiknya pergi, tetapi Tim bersikeras untuk tinggal sampai badai berlalu. Tak lama kemudian, pasangan itu merasa sangat haus dan akhirnya minum dari kolam air terdekat. Tim kemudian menyalakan api menggunakan kayu tua yang ditemukannya dan berhasil menjaga mereka tetap hangat sebelum mereka akhirnya tertidur. Yang mengejutkan,
Keesokan paginya ketika pasangan itu bangun, mereka terkejut mendapati kaki mereka terikat satu sama lain, seolah-olah diikat dengan lem yang kuat. Mereka berjuang untuk berpisah dan akhirnya berhasil memisahkan diri. Wait, stop. Ow. Mereka menahan rasa sakit luar biasa saat merobek kulit. Meski mengalami cobaan aneh, pasangan itu tak terlalu memikirkannya dan akhirnya meninggalkan gua dan bernapas lega. Sekembalinya ke rumah, Millie meminta pijat dari Tim karena badannya pegal karena tidur di dalam gua. Dia setuju dan menyentuhnya dengan lembut pada awalnya, tetapi tiba-tiba tangannya menjadi intens. Suatu kekuatan luar biasa yang aneh tampaknya mendorongnya dan dia mengepalkan tangannya dengan kuat. Hal ini menyebabkan Millie terluka, jadi dia menepuk tangannya dan akhirnya menyadarkannya. Dia bertanya-tanya ada apa dengan Tim. Tim segera meminta maaf dan mengatakan dia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi dan mungkin dia hanya kelelahan. Selanjutnya, Millie memutuskan untuk pergi ke kota untuk membeli beberapa bahan makanan sementara Tim pergi mandi. Saat Millie sedang mengemudi, Tim tiba-tiba diserang kejang-kejang yang brutal. Tubuhnya mengejang hebat dan terseret ke arah manapun Millie bergerak. Seakan ada kekuatan tak terlihat yang mengikat setiap serat tubuhnya padanya. Kekuatan itu menyebabkan pria malang itu merasakan sakit luar biasa yang membuatnya terengah-engah dan tak berdaya. Pada adegan berikutnya, Tim pergi menemui dokter dan menjelaskan malam di gua beserta pengalaman anehnya pagi ini. Dokter menyimpulkan bahwa itu mungkin hanya kecemasan karena berada di tempat yang tidak dikenal dengan orang-orang baru. Ia meresepkan pil pelemas otot sehingga meskipun pikiran Tim panik, tubuhnya akan tetap tenang. Dokter itu juga menyebutkan bahwa mereka beruntung bisa selamat, dan mencatat bahwa ada pasangan yang hilang di daerah yang sama baru-baru ini, tetapi tidak pernah ditemukan meskipun telah dilakukan pencarian besar-besaran. Sekembalinya ke rumah, Tim yang penasaran mencari berita di internet tentang pasangan yang hilang dan menemukan bahwa mereka juga baru saja pindah ke daerah ini. Dia menemukan sebuah artikel dan bahkan mencari gambar di media sosial mereka. Tim juga menunjukkan hal ini kepada Millie dan mereka berdua merasa kasihan pada pasangan yang hilang itu, dan bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi pada mereka. Namun, percakapan mereka terganggu oleh ketukan di pintu dan ternyata itu adalah Jimmy. Millie dengan gembira memperkenalkannya kepada Tim dan Jimmy menyerahkan sebotol anggur untuk secara resmi menyambut mereka di lingkungan tersebut. Millie dengan baik hati mengundangnya masuk dan menceritakan pengalaman meresahkan mereka baru-baru ini di hutan, sementara Tim menyebutkan lonceng itu membuatnya merasa seperti simbol pemujaan. Jimmy secara mengejutkan mengungkapkan bahwa dulunya ada sebuah kapel atau kuil di sana yang dikelola oleh sekelompok hippie yang akhirnya menipis. Dia lalu memuji makanannya, tetapi Millie mengungkapkan bahwa sebenarnya Tim yang memasak dan sebagai balasannya dia mengantarnya kemana-mana karena Tim tidak bisa mengemudi. Tim mengeluh bahwa dia merasa terjebak di sini karena dia bahkan tidak bisa pergi ke stasiun kereta kecuali jika sesuai dengan jadwalnya. Hal ini memicu pertengkaran kecil di antara mereka, tetapi Jimmy menenangkan situasi dengan menyatakan bahwa mereka saling melengkapi. Setelah tamu itu pergi, Tim merasakan ketertarikan yang kuat terhadap Millie dan mulai menciumnya dengan penuh gairah. Namun sesuatu yang aneh terjadi ketika bibir mereka mulai saling menempel. Millie mengira dia menggigitnya, dan Tim mencoba menjelaskan mengapa dia merasa aneh akhir-akhir ini. Namun Millie yang marah mengira itu hanya alasan lain untuk menghindari keintiman. Ow! What? Keesokan paginya, Tim bersiap berangkat ke kota untuk latihan band. Millie mengantarnya ke stasiun kereta dan mendesaknya untuk tinggal di kota malam ini dan menikmati waktu bersama teman-temannya daripada merasa terjebak di sini. Dia mengatakan mungkin sedikit ruang akan bermanfaat bagi mereka. Namun saat Millie pergi, Tim tiba-tiba kesulitan bernafas dan wajahnya memerah. Dia mencoba melawan dan bahkan meminum obat pelemas otot, tetapi tidak berpengaruh dan kereta akhirnya lewat, membuatnya sakit dan tidak berdaya. Sementara itu, Millie berada di sekolah dan melihat gambar salah satu muridnya yang membuatnya merinding. Gambar itu menunjukkan 2 ekor anjing yang menyatu secara aneh. Tak lama kemudian, dia melihat keluar jendela dan terkejut melihat Tim di sana, tampak sangat tertekan. Dia bergegas menghampirinya dan langsung membawanya ke kamar mandi, sambil bertanya apa yang sedang dilakukannya di sana. Tetapi Tim mengaku dia hanya ingin melihatnya dan mulai menciumnya dengan penuh gairah.
Pasangan itu pergi ke bilik toilet tempat mereka mulai bercinta. Setelah selesai, keduanya mencoba berpisah, tetapi mereka terkejut ketika mendapati alat kelamin mereka saling menempel. Mereka berjuang mati-matian untuk membebaskan diri. Dan situasi menjadi lebih buruk ketika seorang anak tiba tepat di luar kamar kecil. Setelah anak itu pergi, Millie menutup mulut Tim dengan tangannya. Tepat pada saat itu, suara Jimmy terdengar di luar. Jadi Millie dengan gugup keluar dari kamar kecil sementara Tim bersembunyi. Jimmy bersama anak yang tadi dan bertanya pada Millie apa yang dia lakukan di sini karena ini kamar mandi anak laki-laki. Dia lalu menyuruhnya untuk menggunakan toilet staff mulai sekarang. Saat Jimmy pergi, dia melihat kaki Tim di bilik toilet, tetapi tidak mengatakan apapun. Sekembalinya ke rumah, Millie marah besar pada Tim dan menuduhnya hampir membuatnya dipecat atau lebih buruk lagi, ditangkap. Pria malang itu meminta maaf, menjelaskan bahwa ada sesuatu yang salah dengannya dan otak serta tubuhnya tidak berkomunikasi. Tetapi Millie yakin dia sengaja menyabotase karirnya karena dia tidak punya karir sendiri, yang mana hal itu sangat menyakiti perasaannya. Setelah itu, Millie tiba di rumah Jimmy dan meminta maaf atas apa yang terjadi di sekolah. Dia meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja, tetapi Millie tiba-tiba mulai menangis, jadi dia dengan baik hati mengundangnya masuk. Begitu masuk, Millie melihat foto Jimmy bersama seorang pria yang mungkin adalah rekannya. Dia kemudian mengakui bahwa hubungannya dengan Tim akhir-akhir ini tegang, meskipun mereka masih saling mencintai. Jimmy juga terbuka tentang hubungannya sendiri dan mengungkap bahwa dia pernah melalui fase ini sekali dan benar-benar pergi. Dia mengira kebebasan akan membuatnya bahagia, tetapi dia akhirnya menyadari bahwa dia hampa tanpa pasangannya. Millie memperhatikan bahwa Jimmy masih mengenakan cincin kawinnya, dan dia menyebutkan bahwa dia ingin menunjukkan video pernikahannya. Namun saat itu, dia tiba-tiba melihat Tim bersembunyi di luar, jadi dia minta izin dan pergi. Tim meminta maaf atas perilakunya, tetapi Millie tidak mengatakan apa-apa dan hanya menggenggam tangannya erat-erat. Malam itu, Tim membuka laptopnya dan melihat foto pasangan yang hilang itu sekali lagi. Dia ingin mencari tahu di mana pilihan terakhirnya diambil. Dan setelah menggali sedikit, dia terkejut saat menyadari bahwa itu adalah jalan yang sama yang mereka lalui beberapa hari lalu. Dia mengenali bel aneh yang tergantung di belakang pasangan itu. Namun sebelum ia dapat menggali lebih dalam, koneksi internet tiba-tiba terputus. Tepat pada saat itu, suara keras bergema di dekatnya, yang mengejutkan Tim. Mel? Dia bergegas untuk menyelidiki dan terkejut saat mendapati Millie tergantung di udara dalam keadaan kesurupan. Jadi Tim segera membuka pintu dan Millie jatuh menimpanya dan terus kejang-kejang. Panik, Tim akhirnya menamparnya, dan setelah itu dia akhirnya terbangun. Setelah itu, pasangan itu mendiskusikan kejadian aneh yang mereka alami dan Millie bersikeras bahwa itu mungkin hanya kejang atau episode berjalan sambil tidur. Namun Tim tidak setuju dan ia menunjukkan bahwa sejak mereka pergi ke gua itu, hal-hal aneh telah terjadi dan tubuh mereka selalu mencoba untuk menyatu. Dia juga menceritakan padanya tentang pasangan yang hilang di jalan yang sama yang mereka lalui. Tim menyatakan bahwa dia akan menuju gua itu besok pagi untuk menyelidiki, tetapi Millie menepis teorinya. Dia mengingatkannya bahwa orang tuanya akan datang minggu ini dan dengan terus terang mengatakan dia tidak ingin Tim berada di dekat mereka, yang benar-benar menyakiti perasaan Tim. Malam itu, pasangan itu tidur di kamar terpisah. Namun sekitar tengah malam, Tim tiba-tiba terbangun dan mendapati dirinya diseret menyusuri lorong oleh kekuatan tak terlihat. Orang malang itu panik dan melawan dengan sekuat tenaga, tetapi sia-sia. Dan kemudian tiba-tiba, pintu Millie terbuka dengan sendirinya. Millie juga ditarik keluar ke lorong. Keduanya berteriak ketakutan saat tangan mereka menyatu sementara mereka merasakan sakit yang tak tertahankan. Di tengah kekacauan itu, Tim teringat obat pelemas otot yang berhasil mereka ambil dari laci dan menelannya. Keduanya berjuang untuk memisahkan tangan mereka dan efek obat menghentikan proses fusi untuk saat ini, tetapi keduanya pingsan. Keesokan paginya, Tim terbangun dalam keadaan terikat di kursi dengan lakban dan menyadari bahwa lengannya dan Millie masih menyatu.
Millie mengatakan kepadanya bahwa mereka harus berpisah sebelum pilnya hilang dan memberinya alkohol untuk meredakan rasa sakit. Dia kemudian menjelaskan bagaimana dia berencana untuk mengiris kulit mereka dengan gergaji mesin dan membalut lukanya sesudahnya. Tim merasa ngeri memikirkan hal itu, tetapi ia segera menyadari bahwa jika mereka tidak berpisah sekarang, keadaan akan semakin buruk. Millie kemudian mengambil gergaji mesin, menusukkannya ke daging mereka yang menyatu, dan memotong dengan brutal saat mereka berdua menjerit dalam kesakitan yang tak tertahankan. Kemudian, kita melihat mereka berdua tergeletak kelelahan dengan lengan terbalut perban erat. Tim memeriksa botol obat dan menyadari hanya ada 2 pil tersisa. Jadi Millie bersikeras mereka harus pergi ke rumah sakit sebelum tubuh mereka mulai menyatu lagi. Tim berpendapat bahwa masalahnya jauh lebih dalam dari itu, tetapi ketika dia menolak mendengarkan, dia tidak punya pilihan selain setuju. Di sini, Millie ingat dia meninggalkan kuncinya di tempat Jimmy, dan memutuskan untuk mengambilnya dengan cepat. Namun begitu dia pergi, Tim kembali ke rumah, mengambil senter dan tali, lalu menuju ke gua. Sementara itu, Millie tiba di rumah Jimmy, di mana bel aneh yang sama tergantung di depan pintu. Dia mencoba meneleponnya, tetapi tidak ada jawaban. Dan tak lama kemudian dia mendengar suara-suara datang dari dalam rumah, hanya untuk menyadari bahwa suara itu hanya berasal dari TV. Millie menonton rekaman yang menunjukkan pernikahan 2 pria di sebuah kapel, tetapi tidak satu pun dari mereka adalah Jimmy. Namun kemudian dia menyaksikan dengan tak percaya saat rekaman beralih ke ritual gelap, yang menunjukkan para pria memotong lengan mereka dan memulai proses penyatuan yang mengerikan. Kebenaran mengerikan menyadarkannya bahwa semua ini adalah bagian dari sekte jahat. Saat itu, Jimmy muncul dan mengatakan itu adalah salah satu hari paling bahagia dalam hidup mereka dan awal dari sesuatu yang indah. The happiest day of our life. We were scared at first, too. In divine flesh. Share fears. Oh, I don't want this. Oh, but you do. Dalam adegan lain, Tim sedang menyelidiki gua tersebut ketika ia menemukan sebuah lukisan yang melambangkan ritual fusi dan menyadari tempat ini dulunya adalah kapel. Tiba-tiba, dia terjatuh ke lantai dan terjebak di sana sementara sesosok makhluk mengerikan mendekatinya. Di tempat lain, Jimmy mencoba meyakinkan Millie bahwa ini adalah hadiah yang hebat, dengan mengklaim bahwa hadiah itu benar-benar menyatukan pasangan untuk menjadi utuh dan memperdalam hubungan mereka. Millie bersikeras bahwa dia tidak menginginkannya, tetapi Jimmy dengan dingin mengatakan kepadanya bahwa itu sudah terjadi dan dia tidak akan menyukai alternatifnya. Kembali ke gua, makhluk itu mendekati Tim, dan dia terkejut saat mengetahui bahwa itu adalah gabungan aneh dari pasangan yang hilang. Jelaslah bahwa pasangan yang menolak untuk bersatu terjebak dalam bentuk yang mengerikan ini, dan terpaksa menghabiskan sisa hidup mereka di sini. Sementara itu, Jimmy masih berusaha meyakinkan Millie untuk bergabung dengan sekte tersebut, dan bahkan sampai memotong pergelangan tangannya untuk mempercepat ritual. Jadi, Millie memukulnya sebelum melarikan diri dari rumah. Di tempat lain, Tim hampir diserang makhluk itu, tetapi ia berhasil melawannya dengan pisaunya dan melarikan diri dari gua menggunakan talinya. Setelah itu, pasangan itu tiba di rumah pada waktu yang sama, dan saat mereka melihat satu sama lain, mereka tertarik satu sama lain oleh gaya magnet. Tim lalu mengaku tahu cara menghentikannya, lalu ia mengeluarkan cincin tak terlihat dan melamarnya. Di sini, dia meminta maaf karena butuh waktu lama untuk menyadarinya, dan sambil menangis mengakui bahwa dia bukan apa-apa tanpanya, dan bahwa dia mencintainya lebih dari apapun. Perkataannya sungguh menyentuh Millie, tetapi Tim tiba-tiba memintanya untuk menutup mata dan bersiap untuk menggorok lehernya. Dia bersikeras bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan ini adalah dengan mengakhiri hidupnya sebelum mereka berdua menyatu dan terjebak selamanya. Millie dengan panik mencoba menghentikannya dan Tim ketakutan saat melihat pergelangan tangan Millie yang berdarah. Jadi, dia mati-matian mencoba menolongnya. Menyadari bahwa dirinya akan mati, dia memohon padanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan kehilangan kesadaran sementara Tim yang hancur menangis. Namun beberapa jam kemudian, Millie secara mengejutkan terbangun di rumah dan Tim mengungkapkan bahwa inilah satu-satunya cara untuk menghentikan pendarahan. Hatinya hancur saat menyadari mereka kini menyatu lagi, tetapi Tim tampak puas dan mengeluarkan album favorit Millie. Setelah itu pasangan itu mulai berdansa bersama. Mereka membuka pakaian dan Millie bertanya pada Tim apakah dia benar-benar menginginkan ini, dan Tim pun mengiyakan. Dalam kejadian yang tak terduga,
Pasangan itu akhirnya menyerahkan diri sepenuhnya pada transformasi dan menyatu menjadi satu makhluk yang utuh. Pada adegan terakhir, sebuah mobil berhenti di luar rumah dan orang tua Millie keluar. Mereka berjalan menuju pintu depan di mana bel aneh yang sama terlihat tergantung dengan tidak menyenangkan. Di sini mereka disambut oleh orang androgini yang tampak normal, yang menunjukkan bahwa Millie dan tim telah menyelesaikan proses fusi. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan rekap alur film lainnya di channel ini.